Di sini saya selaku pandai besi dengan nama Putu Yuga Wardiana Pandey dari Banjar Tatasan Kelot, Kota Denpasar. Dan di sini umur saya sekarang sudah 27 tahun. Tempat prapen kami bernama Prapen Pandey Tapo Karyo Tatasan. Itu memang sudah dari turun-temurun, dari oleh kakek, bapak, paman, sampai saya sendiri sekarang meneruskan apa yang memang kewajiban selaku seorang pandai besi. Saya keturunan dari Pandey, Pura Kawitan Pandey dalam Majapahit Tatasan di Denpasar. Saya cucu pertama dari almarhum kakek saya, Empu Kris Jeromangku Budi Pandey Ketut Sandi, dan bapak saya bernama Pandey Kris Inyoman Budiano dari Denpasar. Di sini saya berkeinginan mengembalikan lagi apa yang sepatutnya kita memang harus lestarikan di Bali, karena memang inilah identitas kita di Bali. Pertama-tama di umur 2015 ya, itu masih saya SMA, sudah belajar sedikit saja, tidak banyak, karena masih ada beberapa tuntutan yang memang harus saya laksanakan, seperti pembelajaran dari sekolah segala macam, menuntut ilmu yang sepantas-pantasnya untuk membanggakan orang tua. Yang pertama kali saya produksi itu adalah pisau, mutik, sama belakas. Itu adalah pelajaran dasar saya waktu sebelum saya menekuni yang lain-lain, karena itu memang diperintahkan oleh bapak sebelum mencapai yang namanya tingkatan pusaka atau keris segala macam, belajarlah dasarnya dulu. Bagaimana cara menempa, bagaimana cara mengasah bilah besinya agar terlihat tajam. Di sini pertama saya akan menjelaskan dasar apa yang saya ambil di saat awal saya terjun sebagai pandai besi ya. Saya belajar di tahun 2015 itu memproduksi yang namanya pisau yang pertama, yang kedua itu mutik sama belakas. Nah, itu memang pakem Bali, dan contohnya ya seperti ini. Ini dia. Pisaunya masih karakter Balinya, tidak berbaur dengan modern ya. Kita masih menonjolkan yang namanya pakem Bali di sini, biar tidak punah apa yang memang ada di Bali. Di sini yang kedua itu adalah mutik, atau bisa dibilang dengan seselet ya. Kalau mutik itu mirip seperti ini, lebih kecil dia. Dan ini yang bisa dibilang dengan seselet. Yang namanya tingkatan pembuatan pusaka itu pelajaran dasar harus kita pahami mendalam sebelum mencapai itu. Dan saya sendiri pun belajar sekitar 2 tahun, belajar terus untuk membuat proses seperti itu, membuat pisau, mutik, belakas. Itu sudah saya lakoni, dan di tahun 2017 dan 18 saya sudah mengambil yang namanya pekerjaan pengentas, arung, sudomalo yang memang dipakai tradisi kita, budaya kita di Bali. Karena itu beberapa waktu itu ada beberapa pesanan masuk yang memang harus ditugaskan seorang pandai untuk membuatkan satu alat untuk menjalankan upacara dan tradisinya. Dan itu saya diberikan hak wewenang langsung oleh si pemesan pusaka, si pemesan pusakanya tersendiri. Diyakinkan saya itu bisa, dan saya pun saya memberanikan diri membuat seperti itu, dan akhirnya hasilnya ada, sudah dipakai ngayah dan seperti itu. Terus berlanjut membuat senjata, karena saya masih fokus di dalam rule yang namanya senjata ya, seperti benda-benda tajam yang saya maksud, benda-benda tajam ya. Dan di sini di tahun 2018 akhir saya sempat belajar yang namanya menyatukan bahan 3 unsur besi ya, baja, nikel, sama besi, dan itu disebut Trisakti, bahan Trisakti dari besi Wisnu, baja Brahma, nikel Siwa atau Iswara.
dan itu Brahma Wisnu Siwa dijadikan satu. Dan ini bahannya ini masih saya konteks belajar, yang namanya konteks belajar. Saya masih mendalami ke segi pisau karena saya belum berani untuk, masih jauh konteks saya belajar yang namanya pusaka keris. Dan saya belajar dan itu juga dituntun sama bapak, gimana caranya melipat besi, gimana caranya menyatukan ketiga unsur besi itu biar bisa menyatu seperti itu ya. Dan hasilnya inilah hasilnya. Dan ini memang saya buat karena uji coba, saya senang-senang sendiri melihat. Dan ini yang namanya bahan pamor kalau di Bali, bukan Damaskus. Kalau Damaskus mungkin penyebutan dari luar daerah kita ya, degradasi hitam putihnya ada seperti itu. Kadang-kadang ada juga warnanya merah ada. Proses yang tadi saya tunjukkan dalam video-video sebelumnya yang direkam, seperti inilah Blakas Bali. Ciri-cirinya ini belum jadi sekali karena ini masih kita proses dan waktunya juga sedikit mepet. Dan ini kan ini belum dihitamkan ya, ini belum jadi, belum juga disepuh. Yang disepuh itu adalah memperkeras yang namanya gusinya. Jadi benda apapun yang kita mau potong itu lebih tajam jadinya, lebih enak untuk dipotong seperti itu. Di awal 2019 saya sudah 2018 ya, 2017 18 saya sudah yang namanya mewinteng tukang. Kalau di sini ya mewinteng tukang, karena saya adalah selaku pekerja di Pandai Besi, di Prapen Pandai Tapakarya. Dan hasil-hasil benda yang saya sudah buat nah seperti ini, yang ada di, yang saya maksud tadi pengentas belum mencapai yang namanya mungkin tingkatan keris ya, tapi seperti ini. Inilah yang namanya pengentas senjata untuk orang meninggal di Bali, seperti itu ya. Senjata yang kita produksi di sini itu bukan untuk menyakiti orang seperti itu ya, tapi lebih ke ranah tradisionalnya kita dalam hal budaya kita memotong daging. Itu dibilang di Bali yang namanya mebat kalau di Bali. Dan itu banyak sarana-sarana aja gitu. Tapi senjata yang kita produksi itu bukan untuk menyakiti orang. Dan saya pun tidak menerima pesanan senjata untuk menyakiti orang. Karena keinginan saya ini tulus untuk mengingat kembali apa itu pandai, apa itu tradisi kita di Bali. Dan di tahun 2019 akhir saya sudah mulai membuat yang namanya pusaka itu pusaka keris. Dari sini saya akan menunjukkan salah satu karya yang memang sudah saya buat di tahun 2021 sekarang. Nah, proses keris yang saya buat jadinya tampilannya seperti ini. Dan ini dikenal dengan pamor tambang badeng di Bali. Ini masih dibilang dengan masuk kriteria keris seselat. Dan ini tidak terlalu panjang. Nah, seperti inilah penampakannya ya. Untuk produksi Blakasnya itu sendiri, saya memakai 3 bahan ya, yang namanya besi, nikel, dan baja. Di sini kami memproduksi juga yang namanya gamelan. Tapi gamelan itu khususnya besi ya. Tantangan tersendiri itu sangat banyak sekali ya yang saya dapatkan. Yang pertama, naiknya harga besi di Bali. Itu membuat produksi kita di Bali mahal ya, bisa dibilang mahal karena harga besi di Jawa sama di Bali juga beda. Setiap daerah masing-masing juga berbeda. Itulah kendala kita di sini. Tantangan kita di sini itu sangat banyak juga, karena saya masuk di sini di Prapen Pandai Tapakarya itu termasuk yang namanya UMKM di Kota Denpasar. Dari pemerintah pun sangat membantu proses, sangat membantu yang namanya UMKM di Kota Denpasar. Nah, seperti pameran, kita diajak ikut serta dalam pameran, dan itu sangat membantu sekali buat kami di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap
pemerintah yang sudah mau support UMKM di Kota Denpasar.